Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita bisa kembali di dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-30. Nah, sini kita akan melihat sebuah masalah yang dihadapi oleh Yakub di dalam rumah tangganya, yang dia mulai tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan, dan dia mulai di dalam dosa poligami. Dan di sini kita akan melihat berbagai macam masalah yang harus ia hadapi. Dan juga kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan meskipun Yakub menjalani rumah tangganya tidak sesuai dengan firman-Nya, tidak sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya yang tidak pernah lepas daripada Yakub selalu menyertai dan nantinya akan membuat Yakub malahan datang kepada Tuhan dan menyadari kesalahannya dan datang untuk bersandar kepada Tuhan. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan pujian nomor 221 dari KPPK yang berjudul Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat bersalah damai berkatnya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Lengan yang kekal adalah lengan Tuhan. Jikalau kita bersandar pada lengan Tuhan, tentu kita akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita akan lihat di sini adalah sebuah masalah yang dialami oleh Yakub oleh karena dia tidak bersandar kepada lengan yang kekal. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita jangan mengikuti jejaknya Yakub dalam bagian ini. Kejadian pasalnya yang ke-30. Ayat yang pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Nah, di pasal sebelumnya itu pasal 29 kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Lea sehingga Lea melahirkan 4 orang anak laki-laki. Dan Rahel yang melihat hal tersebut merasa iri hati dan berkata kepada Yakub, "Yakub, berikanlah aku anak." Lalu apa kata Yakub di ayat kedua? Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung." Nah, Yakub mengetahui bahwa buah kandungan itu diberikan oleh Tuhan. Dia tidak mempunyai kuasa apapun untuk mengatur apakah Rahel bisa mengandung atau tidak. Jadi Yakub di sini walaupun dia begitu mengasihi Rahel, karena pertanyaan ini sesuatu pertanyaan yang sulit untuk dia jawab, dia berkata kepada Rahel, "Apakah aku Allah sehingga engkau bertanya kepadaku, apakah aku yang sudah menutup kandunganmu?" Lalu kata Rahel di ayat ketiga, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Rahel, dia tidak menunggu jawaban daripada Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan memohon supaya Tuhan memberikan dia anak, tetapi dia memberikan Bilha yang bisa kita sebut sebagai asisten pribadinya kepada Yakub. Nah, pada masa itu adalah suatu hal yang umum dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan hamba mereka, hamba yang begitu mereka percaya, untuk menjadi istri atau lebih tepatnya sebagai gundik bagi Yakub
Dan di sini kita melihat kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Dan di sini Rahel menunjukkan rasa tidak percayanya kepada Tuhan atau tidak menunggu jawaban daripada Tuhan kalau dia sudah berdoa, atau mungkin dia belum berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doanya atau membuka rahimnya. Dan di sini kita melihat cara Rahel yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Sarah kepada Abraham, yaitu dengan memberikan budaknya atau hambanya kepada suaminya agar hambanya tersebut melahirkan anak dan anak itu dihitung sebagai anak tuannya, yaitu Rahel dalam hal ini. Jadi Rahel mau mendapatkan anak melalui rahim dari hambanya yang akan dijadikan gundik bagi Abraham. Dan di sini kita melihat bahwa Yakub tidak melihat petunjuk daripada Tuhan, dan seharusnya dia tahu bahwa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan selalu mengatakan bahwa pernikahan hanya antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Dan dalam kasus ini dia pun sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan dengan menikahi dua perempuan, dan sekarang ditambah satu orang lagi, dan dia tidak masalah terhadap hal itu. Apa yang dilakukannya? Ayat 4, maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Yakub mengikuti saran daripada Rahel. Dan apa yang terjadi? Ayat kelima, Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Nah, di sini Rahel membawa nama Tuhan. Dan dia berkata bahwa ini adalah pemberian Allah bagi dia. Nah, kita sebagai manusia terkadang seperti Rahel ini, merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rahel di sini semata-mata bukan karena Tuhan memang menginginkan hal ini terjadi, karena Tuhan tidak pernah menginginkan dosa terjadi. Tetapi di sini Rahel semata-mata memandang ini adalah kehendak Tuhan karena berhasil. Saudara-saudara, keberhasilan di dalam hidup kita bukan berarti itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau misalnya iman kita harus ditandai dengan keberhasilan, kekayaan, kehidupan mewah, kehidupan tanpa penyakit, segala macam yang hebat-hebat, itu tidak menunjukkan iman kita. Karena di sini apa yang dilakukan oleh Rahel berhasil, yaitu Bilha melahirkan seorang anak, yang artinya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mengontrol segala sesuatunya, dan dia di dalam kehendaknya mengizinkan bahkan Bilha untuk melahirkan anak bagi Yakub. Tapi bukan berarti Tuhan begitu senang dengan tindakan mereka. Dosa tetap dosa. Dan apa yang dilakukan oleh Rahel di sini baiklah menjadi pelajaran bagi kita. Jangan karena suatu hal yang kita lakukan berhasil, maka kita mengatakan bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Membaca firman Tuhan, lihat apa kata firman Tuhan, maka kita akan tahu itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Dan di sini, apa yang dilakukan oleh Rahel, dia memberikan nama anak itu. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Dan di sini artinya hakim. Dan karena dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan keadilan ini, yaitu Lea mempunyai anak, sekarang Tuhan memberikan keadilan kepadaku dengan memberikan aku seorang anak laki-laki, yaitu Dan. Ayat 7. Mengandung pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Dan di sini bukan hanya satu orang anak. Anak kedua daripada Bilha. Kemudian berkatalah Rahel di ayat ke-8, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Dia merasa sangat bangga. Dia merasa dia menang. Dan dia berkata, aku sudah bergulat. Berarti memang ada kompetisi yang begitu besar antara dia dan Lea. Jadi dia berkata, aku sudah bergulat dan aku menang karena aku sekarang memiliki dua orang anak laki-laki. Kemudian dia memberikan nama anak itu, maka ia menamai anak itu Naftali. Naftali artinya bergulat. Untuk memberitahukan ke semua orang bahwa aku bergulat dengan kakakku dan aku menang. Ayat 9, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpah, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Kali ini Lea, dan kali ini bertindak dengan tidak melihat atau bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. 4 orang anaknya terdahulu Tuhan yang memberikan kepadanya, dan dia menyadari hal itu. Tapi kali ini dia jatuh juga ke dalam pencobaan, yaitu di mana dia mengikuti caranya Rahel. Rahel memberikan hambanya kepada Yakub, dan dia bilang, oh aku harus menang juga. Aku harus kembali mendapatkan cintanya Yakub. Oleh karena itu aku memberikan hambaku juga kepadanya. Dan apa yang terjadi? Di ayat ke-10, dan Zilpah budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Gad artinya mujur. Hal yang baik telah datang. Anak laki-laki.
Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher, yang artinya bahagia. 2 orang anak dari budak perempuannya, hamba perempuannya Rahel, dan 2 orang anak dari hamba perempuannya Lea. Jadi kita melihat di sini bagaimana kondisi keluarganya Yakub setelah dia di dalam pernikahannya, dia tidak melihat dan mencari kehendak Tuhan. Yang akhirnya berakhir dengan penuh kompetisi, dengan penuh hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ini akan terus berlanjut. Kita akan melihat di ayat 14. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya lah kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Nah, Ruben adalah anak pertama daripada Lea, anak sulung daripada Yakub. Dan ketika dia pergi ke padang, dia mendapatkan buah Dudaim. Nah, apa ini buah Dudaim? Banyak sekali orang yang mencoba mencari tahu tentang buah Dudaim ini, walaupun tidak ada satupun yang bisa memastikan buah ini tepatnya seperti apa. Bahkan John Calvin sendiri mengatakan bahwa aku tidak tahu itu buah apa. Tapi buah ini dikatakan seperti tumbuhan yang berjenis akar-akaran atau umbi-umbian seperti kentang, dan akarnya itu seperti ginseng. Dan katanya tumbuhan ini menghasilkan bau, aroma, dan juga mengandung sesuatu hal yang bisa membuat orang ketergantungan. Itulah Dudaim. Nah, apakah itu tumbuhannya? Kita pun tidak bisa memastikan apakah itu tumbuhannya. Tetapi banyak yang setuju inilah tumbuhan tersebut. Dan itu tumbuhan yang langka, sulit untuk didapatkan. Makanya ketika Ruben mendapatkannya, tidak tahu kenapa juga Rahel tertarik untuk mendapatkannya. Ada juga yang percaya bahwa tumbuhan ini bisa membantu seorang yang mandul untuk bisa melahirkan. Mungkin oleh karena itu Rahel mau untuk mengambil tumbuhan ini supaya membantu dia agar dia bisa melahirkan, karena saat ini kondisi dia sedang mandul. Tapi apakah karena itu juga, kita tidak bisa memastikannya. Oke, tapi bukan itu yang penting. Yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Rahel dan Lea di sini, di mana mereka membuat kesepakatan. Di ayat ke-15, jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku? Dan di sini kita melihat betapa panasnya persaingan yang ada antara Lea dan Rahel. Saya percaya bahwa kehidupan Yakub di dalam rumah tangga itu tidaklah bahagia. Melihat kedua istrinya yang saling bertentangan, yang begitu bersaing dalam sebuah kompetisi yang sebenarnya tidak perlu kalau misalnya dulu Yakub menikahi hanya salah satu di antara mereka. Dan kini, kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Bukan Yakub yang mengontrol keluarganya, tetapi istri-istrinya ini yang mengontrol dia, melempar dia ke sana kemari sesuka hati mereka. Ayat 16, ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Lihat kata-kata Lea, seolah-olah Yakub tidak lagi ada harganya di hadapan mereka. Intinya adalah mereka sedang bersaing dan mereka mau mengetahui siapa yang lebih hebat di antara mereka. Itulah yang terjadi dalam keluarga Yakub ini. Dan kita melihat di sini bahwa sebab itu tidulah Yakub dengan Lea pada malam itu, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Jadi ketika Lea sedang dalam kondisi tidak memiliki anak setelah 4 anak laki-laki yang dia miliki sebelumnya, setelah itu dia berhenti mengandung, dia berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan supaya memberikan dia anak. Tetapi tadi kita lihat bahwa dia tidak sabar di dalam menunggu jawaban doa daripada Tuhan sehingga dia memberikan hambanya perempuan. Tapi kali ini Tuhan mendengarkan doanya. Oke, di sini dikatakan Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Nah, pernyataan Lea di sini kembali adalah sebuah pernyataan yang salah. Dia berpikir bahwa setelah dia memberikan hamba perempuannya kepada Yakub, makanya Tuhan di sini mendengarkan doanya dan memberikan dia anak lagi. Ini perkataan yang tidak patut untuk dia sampaikan. Tetapi Lea di dalam kondisinya yang mungkin tidak begitu mengerti tentang kehendak Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan bilang bahwa Tuhan sangat bermurah hati, bahkan memberikan dia hadiah setelah dia memberikan hamba perempuannya kepada Yakub. Ini pernyataan yang salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Maka ia menamai anak itu Isakhar, yang artinya sebuah upah. Ada upah bagi dia dan inilah upahnya, anak laki-laki. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Dan berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Nah, Zebulon artinya tinggal bersama-sama. Dari kali ini setelah anak ke-6, dia begitu yakin bahwa Yakub pasti akan sangat mencintai dia dan mau tinggal bersama dengan dia sampai seterusnya. Kompetisi yang tiada akhir yang dialami oleh Yakub di dalam rumah tangganya. Kedua istrinya yang tidak berhenti untuk berkompetisi. Dan di sini dia hanya bisa pasrah dan melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Sebuah situasi yang saya percaya sangat sulit dan tidak nyaman sekali. Dan di sini bukan hanya anak laki-laki, disebutkan juga bahwa Lea melahirkan anak perempuan bagi Yakub. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Jarang sekali di dalam Alkitab disebutkan jikalau seorang melahirkan anak perempuan. Mengapa hal itu terjadi? Itu bukan karena Alkitab atau Tuhan memandang rendah perempuan. Tidak sama sekali. Tuhan tidak pernah memandang rendah perempuan karena perempuan diciptakan sama seperti laki-laki. Yaitu mereka adalah ciptaan Allah yang mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Fungsi mereka yang mungkin berbeda, apalagi di dalam keluarga, di mana laki-laki menjadi kepala, dan perempuan menjadi seorang penolong. Tetapi bukan berarti di mata Tuhan, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Lalu pertanyaannya, mengapa perempuan jarang sekali dituliskan namanya di dalam Alkitab? Nah, perlu kita ketahui, seperti sebelum-sebelumnya ketika kita membaca nama-nama orang, kita melihat bahwa tujuan penulisan nama itu ada, yaitu untuk memastikan bahwa generasi-generasi tersebut tidak terputus dan terus berlanjut. Tuhan tetap memelihara generasi demi generasi sampai kemudian generasi yang paling penting datang, yaitu Kristus Yesus, Sang Mesias. Jadi tujuan dari penulisan nama-nama keturunan-keturunan tersebut adalah untuk memastikan keturunan tersebut terus berjalan. Tuhan selalu senantiasa setia di dalam memelihara keturunan tersebut sampai Sang Mesias datang. Dan di dalam tradisi kita sebagai umat manusia, dan Tuhan juga menyetujui hal tersebut, yaitu bahwa laki-laki lah yang membawa nama dari keturunan tersebut. Makanya yang paling banyak dituliskan adalah nama laki-laki. Karena nama perempuan tidak terlalu penting dalam tanda kutip di dalam memastikan bahwa generasi-generasi tersebut terus berlanjut. Makanya nama laki-laki yang selalu dituliskan. Nah, nama perempuan baru dituliskan ketika Tuhan mau membicarakan sesuatu tentang hal tersebut. Karena di sini kalau kita melihat Dina, nanti kita akan membaca ada satu hal yang akan terjadi kepada Dina yang juga berpengaruh kepada kehidupan Yakub dan anak-anaknya. Makanya di sini Tuhan memperkenalkan Dina bagi kita. Nah, kita tidak tahu apakah ada anak-anak perempuan lain lagi yang dilahirkan baik itu oleh Lea, mungkin Rahel nantinya, atau mungkin oleh kedua hamba perempuan mereka. Kita tidak tahu. Mungkin ada, mungkin tidak. Oke, tapi yang pasti yang jelas tertulis di sini adalah Dina. Nah, ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Pada akhirnya Rahel didengarkan doanya. Dia selama ini mungkin berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan mampu melakukan apa saja yang dia inginkan. Kalau dia memang bertujuan bahwa Rahel akan melahirkan seorang anak, dia akan memberikan Rahel. Tetapi Rahel sendiri yang tidak sabar di dalam menunggu jawaban daripada Tuhan, sehingga dia memberikan hambanya kepada Yakub. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang besar bagi kita, bahwa kita harus menanti, sabar menanti jawaban daripada Tuhan. Waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan, dan Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Dan di sini Rahel dijawab doanya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Nah, di sini kita melihat bahwa ada sebuah aib. Nah, di sini kita mengenal soal tradisi dan budaya orang Israel, yaitu di mana bagi mereka kalau tidak mempunyai anak itu adalah sebuah aib. Seorang perempuan yang tidak melahirkan itu adalah sebuah hal yang memalukan bagi mereka. Dan di sini Rahel bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sendirilah yang menghapuskan aibnya. Dan di dalam kelahiran anaknya yang pertama ini, dia memberikan satu harapan, dia memberikan satu doa
kiranya Tuhan yang menambahkan lagi. Karena nama Yusuf sendiri artinya lagi atau Tuhan menambahkan. Jadi kiranya Tuhan menambahkan satu orang lagi mungkin bagi Rahel. Nah, apa yang kita lihat di sini dari semua gejolak, pertikaian, bahkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, kita melihat tentu ini adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tetapi kembali, setiap anak Tuhan yang melakukan dosa di hadapan Tuhan tidak semata-mata dihancurkan oleh Tuhan sehingga mereka hancur luluh dan tidak mempunyai pengharapan apapun. Di sini Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, bahkan memberikan mereka banyak anak walaupun di dalam pertikaian seperti ini. Itu semua semata-mata untuk memberikan mereka pelajaran. Di dalam kehidupan berdosa mereka ini, mereka harus menyadari sesuatu, bahwa masih ada Tuhan yang masih mengasihi mereka. Oleh karena itu mereka harus kembali kepadanya dan datang kepadanya di dalam pertobatan dan bersandar kepadanya. Dan apa yang kita akan baca dari ayat 25 sampai ayat 43, kita akan melihat sesuatu hal yang dilakukan oleh Yakub di mana dia mau bersandar kepada perintahnya Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi dilakukan oleh Yakub karena dia percaya kepada perintahnya Tuhan. Kita melihat di sini, di ayat 25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku." Sudah lama, 14 tahun berlalu, bahkan lebih. Sekarang dia sudah mempunyai banyak sekali anak. Dan dia datang kepada Laban dan bilang, "Biarlah aku pulang. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Selama ini aku sudah keras bekerja kepadamu, janganlah menghalangi langkahku. Berikanlah segala sesuatu yang menjadi milikku." Ayat 27, tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Nah, Laban tidak menolak atau tidak menyangkal hal tersebut. Dia tahu bahwa selama ini ketika Yakub bekerja bagi dia mendapatkan begitu banyak berkat daripada Tuhan. Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Jadi Laban bertanya sama dia, "Apa yang engkau mau?" Tahu Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku." Nah, ini bukan dia mau menyombongkan diri dan juga dia bukan mau menaikkan harga upahnya, bukan itu yang ingin dia katakan. Tetapi apa yang mau dia katakan selanjutnya adalah, "Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Jadi yang dimaksudkan oleh Yakub adalah bukan menyombongkan diri, tetapi dia ingin mengatakan, selama ini aku bekerja untukmu dan Tuhan begitu memberkati dan semuanya adalah milikmu. Tapi sekarang aku mau bekerja untuk diriku sendiri. Biarkan aku bekerja untuk diriku sendiri. Itulah yang menjadi upahku. Ayat 31 kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku." Yaitu ayat 32, "Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Nah, kambing dan domba itu memiliki warna. Ada yang warnanya polos, yaitu putih saja. Tetapi ada juga yang warnanya berbelang-belang. Nah, yang dimaksudkan oleh Yakub di sini adalah setiap yang berbelang-belang, biarlah itu menjadi milikku. Yang polos, biarlah itu jadi milik. Dan itu adalah hal yang baik dan menguntungkan bagi Laban tentunya. Karena kebanyakan dari kambing domba tersebut adalah yang polos. Dan yang polos akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang berbelang-belang. Dan di sini Yakub mengatakan, biarlah aku yang mendapatkan kerugian. Nah, ini yang dia maksudkan di sini adalah nanti ketika aku menggembalakan lagi domba, mulai hari ini. Ketika aku menggembalakan domba-dombamu, biarlah semua yang belang-belang menjadi milikku dan semua yang polos itu milikmu. Nah, di sini ayat 34 kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Jadi kata Laban, "Oke, seperti perkataanmu itu." Tetapi di sini Laban mengatur strategi bahkan untuk mempersulit keadaan Yakub agar Yakub mungkin tidak mendapatkan sama sekali
yang belang-belang. Kenapa yang dia lakukan? Lihat di sini ayat 35. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Nah, apa yang dilakukan oleh Laban? Dia mengasingkan semua yang tidak polos, yang berbelang-belang, dan dia bukan berikan itu kepada Yakub, tetapi apa yang dilakukan? Dia berikan kepada anak-anaknya untuk dijaga. Artinya, Yakub tinggal bersama dengan dia domba-domba yang polos. Yang bisa kita, mungkin kalau kita mau berbicara secara sains atau biologi, bagi kita akan masuk logika kalau misalnya yang belang menikah atau kawin dengan yang polos, dan kemudian melahirkan anak, mungkin ada yang polos, ada yang belang. Tetapi kalau yang polos kawin dengan yang polos, logika kita akan mengatakan anaknya pasti polos. Lalu gimana keturunan yang belang? Bagaimana mendapatkannya? Sementara Yakub hanya diberikan binatang atau domba yang polos. Tidak ada yang belang untuk dijaga, dan dari sana dia akan mendapatkan upahnya. Laban memang sangat licik, tetapi kuasa Tuhan tidak dapat dibendung. Karena apa? Kita melihat ayat 36. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Malahan dia memberikan jarak yang sangat jauh untuk memastikan bahwa Yakub tidak datang dan mengambil domba yang belang dan mengambilnya untuk membawa atau mengkawinkannya dengan yang polos. Atau mungkin dia sengaja mendekatkan binatang-binatang tersebut, domba-domba tersebut, agar mereka kawin. Laban memastikan hal itu dengan cara menjauhkan Yakub 3 hari perjalanan jauhnya. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub di sini? Kita lihat apakah masuk akal atau tidak. Intinya adalah dia mengambil daun-daun, kemudian dia mengupas kulitnya sehingga yang putihnya, yaitu getahnya itu nampak, sehingga warnanya menjadi belang. Coklat dengan getah yang warna putih, dan kemudian ada warna hijau daun-daunnya. Jadi belang-belang warnanya. Dan dikatakan di sini ayat 38, ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu yang belang-belang tadi dalam palungan. Dalam palungan berarti dalam tempat makanan hewan tersebut. Kemudian dalam tempat minum mereka, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Jadi dia letakkan semua yang belang-belang itu di hadapan para kambing domba tersebut. Dan di sini adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Intinya dia yang mau dia lakukan adalah dia mau binatang-binatang tersebut kawin di hadapan dahan-dahan tumbuh-tumbuhan yang belang-belang tadi. Dan ajaibnya ayat 39, jika kambing domba itu berkelamin di dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Saudara masuk di akal tidak? Jikalau binatang kawin di hadapan tanaman atau dahan atau daun yang belang-belang dan anak mereka menjadi belang-belang, dari mana logikanya? Dan di sini dikatakan di ayat 40, kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dia mendapatkan begitu banyak yang bercoreng-coreng. Dan ayat 41, setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Jadi dia melihat mana yang sehat, mana yang kuat dari kambing domba tersebut, dan dia memilih mereka untuk kawin di depan dahan-dahan yang bercoreng-coreng atau di depan dahan-dahan yang belang-belang tadi. Dia meletakkan mereka di sana supaya mereka berkelamin di sana, sehingga anak mereka bukan hanya kuat karena mereka sendiri kuat, tetapi juga belang-belang. Ayat 42. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Begitu banyak yang dia dapatkan. Hartanya bertambah-tambah dengan cara yang tidak masuk akal. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub di sini bukanlah hasil kuasa dan kekuatannya sendiri. Kita akan membaca di pasal-pasal seterusnya
Bagaimana Yakub akan memberitahukan kepada kita bahwa semuanya adalah pimpinan tangan Tuhan. Ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, sehingga dia mendapatkan upahnya. Berapa tahun namanya dia bekerja bagi Laban. Dan Laban kita tahu adalah seorang yang mencintai uang, dan tentunya dia penuh dengan tipu muslihat sehingga dia tidak rugi sama sekali, bahkan dalam memberikan upah kepada Yakub. Dan kali ini Tuhan berlaku adil dengan memberikan Yakub upah yang pantas bagi dia setelah pekerjaannya yang berapa puluh tahun kepada Laban yang bisa dikatakan minim gajinya. Jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat di sini? Kejatuhan manusia ke dalam dosa tentu adalah sesuatu hal yang kita tahu semua, kita sadari bahwa kita pun melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Yakub di dalam, baik itu dalam keluarganya maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang dilakukan oleh istri-istrinya, kita melihat bahwa penuh dengan kesaksian yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi di dalam hal itu pun kita melihat kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Saudara, betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita, terhadap anak-anaknya yang dia telah pilih untuk diselamatkan. Yakub di dalam segala dosanya, Tuhan masih begitu mengasihi dia, dengan cara selalu menunjukkan siapa dia di hadapan Yakub, dan bagaimana Yakub harusnya datang kepadanya dan bersandar kepadanya. Pada akhirnya, Yakub mengikuti saran daripada Tuhan, perintah daripada Tuhan, dan dia mendapatkan hasilnya. Kebahagiaan yang bisa dia dapatkan oleh karena dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupannya ketika dia mendapatkan upah dari segala pekerjaannya selama ini kepada Laban. Dan bagi kita saudara-saudara yang sudah membaca firman Tuhan dan melihat contoh daripada kehidupan Yakub ini, baiklah kita jangan mengulangi kesalahannya Yakub untuk hidup berapa lama di dalam dosa dan hidup menderita seperti Yakub dan keluarganya, melainkan sesegera mungkin kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, dia mati di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa kita. Oleh karena itu, di dalam hidup, di dalam dunia yang fana dan mengerikan ini, balik kita datang kepadanya. Pertama, di dalam pengampunan dosa, kita bertobat dan mau meminta supaya dia mengampuni dosa kita. Dan kedua, dalam segala hal yang kita lakukan, balik kita datang dengan membaca firman-Nya, dengan mengetahui kehendak-Nya melalui firman-Nya, dengan berdoa, mencari tahu apa yang dia inginkan di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, dan kita tidak perlu mendapatkan penderitaan akibat dosa kita, melainkan kita bisa melalui hidup ini dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, baiklah kita semua bisa mengerti akan hal ini, kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari mulai dari hari ini. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati.